Kamu lagi duduk di kursi kelas 1 dalam penerbangan menuju Paris. Di sana kamu mau liburan, jalan-jalan dan happy-happy. Tiba-tiba pilot memberi pengumuman. Penumpang yang terhormat, mohon perhatiannya. Saya kapten di pesawat ini, mau menginfokan kalau daratan di bawah kita telah berubah jadi mirip jelly. Kita nggak bisa mendarat. Semua penumpang mulai panik. Beneran nggak ada tempat pendaratan yang keras nih. Di bawah sana, semuanya kelihatan membal. Tanda sabuk pengaman mulai menyala, tapi nggak ada yang mau menggubrisnya. Mereka saling berdesakan. Awak kabin berusaha bikin suasananya lebih tenang, tapi mereka malah disikut dan dicuekin. Makanan mulai berterbangan, dan para penumpang sibuk ngobrak-abrik tas bawaan mereka untuk nyari, nggak tahu mau nyari apa. Dari jendela pesawat, kamu ngeliat gedung-gedung terus runtuh seperti domino. Jalanan mulai terlihat seperti spaghetti, dan lautan membanjiri daratan. Di kejauhan, pegunungan terus amblas dan menyebabkan tanah longsor parah. Bener-bener kelihatan kayak jelly. Ponselmu dibanjiri notifikasi berita terkini. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, tapi bukan gempa bumi maupun bencana dahsyat lain. Kerak bumi kehilangan kekuatannya, kemudian berubah menjadi lembut, seperti kue ulang tahun. Lapisan bumi saling bertumpuk, ada inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Kalau ini, lapisan teratas yang kita pijaki. Saat mantel banyak bergerak, keraknya mulai bergeser. Kemudian terjadi gempa bumi. Kerak bumi terdiri dari 7 pecahan besar dan sejumlah pecahan kecil. Kini, semua pecahan itu terbagi lagi menjadi serpihan kecil. Seluruh dunia seakan-akan berlapis kasur air. Menara Eiffel, piramida Mesir, tembok besar Tiongkok, gedung pencakar langit, jembatan, semuanya mulai bermasalah. Bertahun-tahun kemudian, kamu dan seluruh manusia lain telah beradaptasi dengan permukaan bumi yang membal. Untuk menjalani rutinitasmu, kamu memakai sepatu khusus agar tubuhmu tetap seimbang selagi jalan. Gak ada lagi high heels dan sepatu kets. Sepatu boot ini dipasangi alat khusus yang bisa membuat kakimu nempel di jalanan, seperti tokek yang merayap dinding. Tidur di permukaan bumi yang terus membal sudah jadi kebiasaan baru, dan malahan kondisinya jauh lebih parah daripada tidur di kasur air. Bayangin aja, saat kamu perlu bangun di tengah malam untuk minum, lantainya terus bergoyang gak karuan. Kamu harus terjatuh sampai 20 kali cuma untuk berjalan ke dapur. Dan saat turun tangga, seakan-akan kamu lagi naik perosotan. Saat ini udah gak zamannya lagi rumah berbahan beton, karena kamu punya gelembung raksasa sebagai tempat tinggalmu. Dengan bantuan teknologi khusus, lantai di dalam gelembung bisa dibikin stabil supaya nggak terus-terusan goyang. Fondasi di bawah rumah juga berayun mengikuti gerakan kerak supaya nggak runtuh. Orang-orang sangat bergantung pada teknologi drone untuk mendapatkan makanan, suplai, dan gadget baru. Malahan, seisi angkasa dipenuhi drone yang terus berseliweran. Kegiatan olahraga juga berubah drastis. Para pemain basket perlu memakai helm dan alat pelindung supaya nggak terluka akibat keseringan jatuh. Bola yang kamu dribble juga sulit mantul karena permukaan tanahnya lembek. Olahraga yang nggak banyak berubah adalah hoki es dan semua olahraga es lain, termasuk speed skating, figure skating, asalkan lapisan esnya cukup tebal. Kebanyakan orang mengandalkan gelembung untuk beraktivitas dan berpindah tempat. Tampilannya mirip bola hamster raksasa yang mengapung di danau dangkal. Manusia telah beradaptasi sehingga nggak gampang mabuk karena guncangan. Ekonomi modern memang mengandalkan perdagangan dan transportasi, tapi barang-barang lebih sering diangkut dengan kapal. Jadi nggak ada lagi truk besar di jalanan. Jalan pun sudah nggak ada lagi. Helikopter menjadi alat transportasi yang sangat populer, dan proses pendaratannya bisa bikin senam jantung. Kota-kota di seluruh dunia kelihatan mengapung dan terus bergeser. Kalau dulu, prosesnya bisa berlangsung selama jutaan tahun, tapi kini kamu cuma perlu nunggu beberapa tahun. Bayangin aja, kamu tinggal di kota Melbourne, Australia. Tapi kotamu cuma berjarak beberapa kilometer dari Amerika Selatan. Mirip kayak pelayaran dengan kapal pesiar besar. Dulu jutaan hewan di seluruh dunia bermigrasi sampai jauh untuk nyari air di musim kemarau. Tapi semuanya sudah berubah. Biota laut dan hewan terbang gak begitu terdampak dengan adanya peristiwa ini. Karena daratan terus bergerak, banyak hewan harus berpisah dari kawanannya saat mereka berpindah tempat. Mereka sudah nyoba beradaptasi, tapi prosesnya juga sulit. Kambing gunung berevolusi agar bisa tetap tinggal di gunung.
Seluruh dunia kelihatan kacau. Setelah memakai sepatu bootmu, kamu langsung mendatangi teman-temanmu di taman. Mereka semua berada di dalam gelembung besar. Saat tanahnya runtuh beberapa tahun sebelumnya, sejumlah pabrik ngeluarin banyak zat kimia ke atmosfer. Ya, mungkin sebaiknya diam di dalam gelembung aja deh. Kamu masuk ke mobil gelembungmu, kemudian pergi. Setelah melewati jalanan lembek dan bergelombang, akhirnya kamu sampai di tempat tujuan. Apa kamu pernah makan atau minum di atas kapal yang bergoyang? Pelaut memang terbiasa dengan kejadian ini berabad-abad yang lalu. Tapi bagi kebanyakan dari kita, hal ini sangat menyiksa. Dan sekarang, setiap orang sudah mahir makan sup panas tanpa perlu tumpah. Setelah makan siang, teman-temanmu mulai menjelajahi negeri di luar gelembung raksasa. Awalnya kamu nolak, tapi kemudian tubuhmu terikat di dalam mobil gelembung pribadimu menuju jalan keluar. Setelah melewati sistem keamanan, kamu nyari tempat untuk ngumpetin mobil lalu keluar. Kamu dan teman-temanmu kelihatan konyol saat memakai sepatu boot khusus dan masker gas. Tapi nggak apa-apa, biar kalian nggak menghirup asap beracun. Kamu terus berjalan ke tempat yang dulunya menjadi kota besar. Mirip banget kayak adegan di film sci-fi. Gedung berderet-deret dan alam di sekitarnya tetap lestari. Jalanan yang pernah ada telah berubah menjadi bahan mentahnya. Kakimu langsung menapaki batu bata, beton dan aspal yang rusak. Ada juga patung yang sudah setengah terkubur di tanah. Jauh di depanmu adalah bandara terbengkalai. Kamu perlu berhati-hati saat melangkah. Jalanan di bawah kakimu banyak yang berlubang dan sudah bertahun-tahun gak dilewati. Saat kamu menuju pusat kota, sejumlah balok besar berbahan beton terus runtuh dari gedung yang ambruk. Kamu berusaha menghindar, tapi jalanannya terus berguncang dan kamu hampir nggak selamat. Kamu dan teman-temanmu akhirnya berjalan menuju pusat kota. Ternyata di situ ada banyak air. Gedung yang mulai runtuh merusak semua sistem air dan drainase. Air yang dialirkan ke rumah-rumah, tempat bisnis, pabrik, dan ratusan pertanian lokal bermuara di sini. Setelah menghitung-hitung, kamu dan teman-temanmu mulai manjat ke puncak gedung dengan sepatu boot tokek. Tempat ini udah kelihatan seperti kota Atlantis yang hilang itu. Gedung-gedungnya mirip seperti reruntuhan kuno dari peradaban yang terlupakan. Salah satu temanmu mulai gugup. Mungkin udah saatnya kalian balik lagi ke kota gelembung. Tapi kamu memilih untuk ngelanjutin perjalanan itu. Setelah nemu potongan kayu apung, kamu menyulapnya menjadi perahu. Lalu kalian menaikinya sambil mendayung mengelilingi kota. Di bawah permukaan air terdapat ekosistem tumbuhan dan hewan bawah baru. Dan tak jauh di depanmu, kamu ngelihat bangkai kapal yang setengah tenggelam. Salah satu temanmu ngajak untuk mendekati bangkai kapal itu untuk nyari tahu. Setelah sampai di atasnya, air di dekatmu mulai berguncang. Tanah di bawah kapal sangat lembek, sehingga perubahan tekanan sedikit saja malah bikin kapalnya semakin tenggelam. Kamu kembali ke perahumu dan mulai mendayung ke tempatmu tadi. Tapi tanah di bawah air mulai bergoyang dan gedung yang runtuh mulai bergerak lagi. Seolah-olah kamu lagi naik kayak sambil menyusuri sungai deras. Tapi kali ini kamu dikelilingi hujan reruntuhan beton. Setelah sampai di mobil gelembung, kalian segera kembali ke gelembung raksasa. Tapi saat kalian mulai bergerak, semuanya kelihatan beda banget. Tanahnya semakin bergerak dan kalian kesasar. Keadaan di sekelilingmu bikin kamu bingung. Seakan-akan kamu lagi terjebak di labirin raksasa. Akhirnya, kamu malah cuma muter-muter di situ, nyari jalan keluar. Udah mau sampai di gelembung raksasa apa belum sih? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba terdengar suara sangat bising di atasmu. Kamu pun menengadah dan ngelihat helikopter yang sedang terbang. Setelah nurunin tangga tali, para awaknya mulai menuruninya. Kali ini kamu beruntung.